Halo amigos, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi hari ini gua mau menuju ke bengkel namanya Autopit. Tempatnya ada di daerah Puri Kembangan. Dan ini rencananya gua akan mengganti kampas rem sama link stabil gua. Kenapa? Karena dari kemarin tuh gua udah merasa ada bunyi-bunyi di bagian kaki-kaki. Habis itu gue cari-carilah bengkel yang terdekat di daerah gue di Jakarta Barat di Google, ketemulah namanya Autopit. Dan kemarin udah diagnosa, udah diangkat mobil gue dan dicek, ternyata bener kampas remnya tipis banget, udah mau habis, dan link stabilnya juga goyang. Nah, jadinya gue hari ini akan ganti semuanya dari kampas rem sama link stabil. Dan ini barangnya udah ada di gue. Kemarin gue sempat beli di Auto 2000 dan ini tinggal pemasangan aja. Jadi nanti gue akan kasih lihat kalian gimana proses pemasangannya sama gimana kondisi kampas rem gue sama link stabil gue yang lama gitu ya. Nanti gue akan kasih lihat godeknya seberapa parah sama kampas remnya setipis apa. Oke, ini gue lagi menuju ke Autopit Puri Kembangan. Let's go. Jadi ini udah mau sampai. Ini patokannya gampang banget. Jadi di sebelah kanan ini adalah Wali Kota Jakarta Barat. Nah, ini ada pertigaan. Nanti kita belok kiri ya. Kita belok kiri. Nah, kita belok kiri nih ya. Di sini tinggal lurus saja, ikutin jalan. Nanti adanya di sebelah kanan. Ya. Jadi ini tinggal lurus doang. Oke. Nah, ini udah mau nyampe. Nah, yang ada pelang warna biru ya, Autopit stop. Autopit stop. Nah, ini ya, kita masuk ke kanan. Oke, kita masuk ya, ini Autopit stop. Di sini gue ada janjian. Oke, kita masuk ya. Nah guys, itu yang tadi dari daerah Wali Kota Jakarta Barat. Nah, arah sini nanti sebelahnya sebelah kanan ya. Nah, ini kondisi bengkel yang ada di Autopit stop. Jadi muat 1, 2, 3. Kampas rem yang baru ini masih tebel ya. Nanti kita akan bandingin sama yang lebih lama. Nah, kemarin itu udah sampai di batas yang besi ini. Ntar kita akan bandingin ya. Ini ori ya, masih ada part numbernya ya. Nah ini guys, jadi coba tadi katanya kalau dipegang sini udah agak tajam-tajam, ini berarti udah lumayan tipis nih. Nah ini posisi ini lagi dibongkar brake pad gua ya. Jadi kita akan lihat nih brake padnya setipis apa. Kemarin sih udah sempat dibongkar ya. Nah ini tipis banget nih, ini tipis banget ya. Bandingin apa nih? Coba kita bandingin sama yang baru ya. Nih, ini yang lama. Nah, tuh, ini yang lama, ini yang baru ini, jadi tipis banget. Jadi kalau kalian udah tahu setipis ini langsung ganti aja, soalnya bahaya banget nih. Ya, ini yang baru ini ya, ini tebel, ini tipis. Minyak remnya. Minyak remnya kenapa? Makanya minyak remnya jangan ditambah. Oh, jangan ditambah. Di kondisi normal jangan ditambah. Jadi kalau misalkan kampasnya lebih mau habis, dia pasti turun sedikit sampai ke minus. Nah, kalau udah minus itu biasanya kampasnya udah mau habis. Oke. Selama nggak ada kebocoran. Oke. Mas, coba kita kasih lihat yang apa? Ini stabil ya. Kemarin dicek katanya goyang. Goyang nggak? Ini stabil, ini baiknya udah.
sini ya. Nah, udah godek-godek deh. Itu berarti udah aus ya? Iya, Udah dalam mesti temponya ganti ya? udah aus ya. Biasanya penyebabnya kalau nggak karetnya yang rusak, Hah? kayak bawah ini kan karetnya udah rusak nih. Iya. Jadi debu sama air udah masuk, itu Ah. pengaruhnya di situ. Iya, ini goyang nih. Berarti ntar kita akan ganti. Ini guys ya. Jadi ini kan permukaan dari piringan cakramnya kan rata ini. Nah, nanti kalau misalkan bracket kalian aus sudah habis tipis segala macem, nah itu kan ada besi yang tadi gua kasih lihat ya. Besinya seperti ini. Nih besinya seperti ini nih. Nah, ini batas dari bracket kalian. Nah, berarti ini kalau udah nyentuh dari besi yang ini, berarti itu udah mau habis ya. Nah, tapi segera langsung diganti. Kalau enggak nanti besi bisa ketemu dengan piringan ini. Nah, dia akan mengkikis dari piringan ini sehingga dia akan bergelombang gitu loh ya. Jadi kalau misalkan piringan ini akan bergelombang gara-gara kena besi yang tadi, kalian harus ke tukang bubut untuk meratakan lagi gitu kan. Itu pun menambah biaya lagi. Jadi kalau bisa begitu ada bunyi-bunyi kayaknya sekiranya udah lama nggak diganti, mendingan dicek langsung diganti aja ya. Oke, Mas. Biasa tuh kalau yang kaki-kaki yang sering bunyi itu daerah mana ya? Kalau bunyi, Nah, biasanya paling gara-gara sering- apa ya? paling Ini ya, long long terot ya biasanya ya. Terot N, ini Nah. paling sering ring stabil. Nah, Terus kalau udah lewat jalan yang rusak, nah. makadam itu biasanya ini. Oh biasanya ini ball joint ya. Bolgenya lower arm sama upper arm. Tapi kalau misalkan kalau di jalan santai terus belok-belok nyit, biasa ini ya. Ini sama Support itu breaker. ya. Oh, ini kalau yang kayak ball joint nih kalau jalan rusak aja ya. Ya, dia fungsinya kan memang naik turun. Oke, sip. Jadi cara tahu remnya blong tuh kempos ya. Biasa. Tapi ada rembes-rembes ya sih kalau misalkan Rembes kalau pasti. rembesnya di sini ya. Bisa di sini, bisa di atas. Oh, oke. Jadi udah selesai diganti brake padnya. Brake padnya udah tebel ya, udah tebel lagi. Tadinya tipis banget. Nah, ya. Ini harus diperhatiin jangan sampai tipis kayak gua nih ya, sampai bunyi bahaya. Oke, nah ini udah dibuka, nah ini ntar tinggal diganti. Oke, nah ini lagi proses penggantian ring stabil. Tabut yang lama, ini ada yang baru ya. Ntar kita lihat perbandingan. Nah ini pakem ya. Ini goyang. Jadi di bagian sini nih, karet-karet sini nih udah aus nih goyang. Ini aja udah bengok. Nah ini yang baru. Jadi nanti kita akan ganti ya. Oke. Nah, ini lagi dipasangin ring stabilnya. Yang baru lagi. Jadi udah rusak parah. Lebih gampang pasang ini ya daripada ini ya. Pasti gampang. Ya, karena ini kan monoblok Pak tipenya. Iya. Kalau yang tipikal biasa pasti Ya, ini sebenarnya lebih gampang. Jadi dibuka baut yang bawah sama yang atas baru pasang, tapi mesti angkat gini nih biar gampang gitu loh. Sebenarnya tinggal buka ini doang nih. Ini sama baut yang ini baru pasang. Kita harus lihat ada kanan kirinya ya Mas ya. Di biasanya ada RL. Biasanya ada RL. Ada ya. Ntar di situ ada tulisannya R sama L ya. atau dibungkusnya gitu. Iya, jangan salah pasang. Tip aman. Jadi mobil gue udah selesai diganti kampas rem sama ring stabilnya. Nanti kita coba di jalan ya. Yes, oke guys. Jadi gue udah kelar dari bengkel yang di daerah Kepuri Kembangan namanya Autopit. Dan gue udah selesai tadi ganti kampas rem sama link stabil. Karena tadi link stabil gue ada oblak, jadi diganti yang baru. Dan kampas rem gue tadi gue udah kasih lihat kan, tipis banget, udah mau mendekati habis gitu loh. Jadi kalau habis tuh bahaya banget. Jadi nanti bisa makan piring cakramnya, nanti bisa bergelombang. Dan itu kalau misalkan kalau nggak dibubut, nanti akan goyang kalau misalkan ngerem gitu lah, sangat bahaya. Nah, jadi review gue tadi bengkelnya lumayan cukup bersih dan rapi.
Terus mekaniknya tadi sama mekanik Rizky namanya juga cekatan dan bagus dia kerjanya, dan wawasannya juga oke. Dia kasih gua beberapa advice sama saran, dan bengkel ini lumayan cukup gua rekomendasikan. Jadi kalau misalkan kalian mau misalkan ganti oli atau benerin kaki-kaki di daerah Jakarta Barat, boleh datang ke Autopit ya, mampir aja. Oh ya, kemarin itu gue sempet juga cek tromol, rem tromol gue di bagian belakang, dan ternyata juga masih berfungsi dengan baik dan lumayan cukup tebal, masih tebal, jadi nggak perlu diganti. Cuman hanya dibersihin saja karena banyak debu, dan dikasih cairan khusus brake cleaner, jadi lebih enak lah kalau pas kita ngerem ya. Nah, oke, ini sekarang gue lagi jalan balik. Jadi sekian dulu untuk vlog kali ini. Jadi tadi gue mau kasih lihat kalian bahwa kalau misalkan mobil kalian ada bunyi-bunyi atau pas belok ada bunyi juga, dan pemakaiannya juga nggak enak, agak sedikit limbung. Nah, mungkin itu masalahnya di kaki-kaki. Dan kemarin pun gue juga merasakan bahwa kalau pas lagi di basement, di suasana hening kan, basement, gue merasa kok setiap kali ada belok atau misalkan ngerem kok ada bunyi-bunyi. Nah, dan itu adanya di daerah kaki-kaki. Makanya kemarin gue coba ke Autopit untuk diagnosa dulu. Ternyata bener, kampas rem gue habis, sama link stabil gue ada oblak, jadi goyang. Jadi makanya gue ganti. Gue beli partnya bisa di tempat Autopit, atau misalkan kalian ada kenalan bengkel atau nggak, misalkan beli di Auto 2000 juga bisa, atau di Toyota resminya, tinggal bawa, nanti tinggal dihitung jasanya aja. Dan harganya cukup lumayan cukup tidak mahal, jadi lumayan cukup affordable untuk kalian. Jadi misalkan kalian bingung mau nyari bengkel di mana daerah Jakarta Barat, misalkan mau ganti spare part, kaki-kaki dan lain-lain, bisa langsung ke Autopit. Oke, see you in the next video. Gue pamit, bye.